Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh Masjid Syuhada rahimani wa rahimakumullah. Kembali tentang kesempatan yang mulia menjadikan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah karena Allah berhak dan wajib untuk kita puji. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah begitu banyak menganugerahkan nikmatnya kepada kita. Dan nikmat terbesar dalam hidup kita ini adalah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang punya keimanan, punya keyakinan bahwa sesungguhnya Allah adalah Tuhan kita. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Al-Quran adalah kitab suci kita. Demikian beberapa keyakinan yang tertanam di dalam hati kita, dan ini merupakan nikmat terbesar di dalam hidup kita ini. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang singkat ini, jika kami untuk menyampaikan satu tema, tema ini sudah menjadi bagian dari amaliah kita, menjadi bagian dari aktivitas kita dalam hidup ini, yaitu peranan doa dalam kehidupan kita. Insya Allah kita semua sudah berdoa. Insya Allah kita semua sudah menjadikan doa itu sebagai komunikasi kita yang terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud dari keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita laporkan, untuk kita ceritakan kepada Allah, yang pada akhirnya kita meminta kepada Allah solusinya, jalan keluarnya dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Ada satu sisi yang mungkin kita perlu kembali dalami terkait dengan doa. Insya Allah kita sudah melaksanakannya, tapi mungkin ada bagian-bagian tertentu yang perlu juga kita pahami agar supaya secara kualitas ibadah kita itu meningkat, secara kualitas ibadah kita itu lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Yang pertama perlu kita pahami bahwa sesungguhnya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dalam redaksi lain disebutkan bahwasanya ad-doa mukhul ibadah.
doa itu otaknya ibadah. Doa itu tulang sumsumnya ibadah. Maka kalau seseorang itu malas berdoa, malas meminta kepada Allah, artinya ibadahnya itu tidak punya otak. Ibadahnya itu ada sesuatu yang kurang, yang sebenarnya itu sangat menentukan. Jadi mungkin yang pertama perlu kita pahami bahwa doa itu adalah ibadah. Jadi setiap kita melakukan amalia-amalia kebajikan, maka doa itu merupakan bagian dari apa yang kita lakukan. Yang pertama mungkin perlu kita pahami tentang doa. Yang kedua, bahwasanya di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Jadi mungkin sisi lain yang perlu kita pahami juga tentang doa. Ketika kita berdoa, mungkin ada perasaan atau ada sangka dalam hati kita, saya sudah lama berdoa di dalam setiap kesempatan, tapi perasaan saya belum ada yang terkabul. Bahkan mungkin ada lagi sangka yang lebih lagi, saya sudah menjalankan semua sunnah-sunnah Nabi rasanya, tapi kehidupan saya ya tetap begini saja. Ada sahabat saya, ada tetangga saya yang secara kasat mata jarang berdoa, jarang menjadi bagian dari jamaah 5 waktu, tapi kehidupannya kelihatannya tambah hari tambah makmur, tambah hari tambah kelihatannya sejahtera dari segi kasat mata, dari segi fisik, dari segi lahiriah. Mungkinkah doa saya tidak diterima? Maka ketahuilah, kata Nabi, bahwa setiap doa yang kita lakukan itu pasti ada manfaatnya. Ini mungkin yang pertama perlu kita pahami, sehingga kita tidak putus-putusnya, sehingga kita tidak bosan-bosannya meminta kepada Allah. Sebab setiap kata, setiap ucapan yang kita sampaikan kepada Allah itu pasti ada manfaatnya. Apakah yang sudah terjadi mimma nazala, yang sudah turun, maksudnya yang sudah terjadi, atau wa mimma lam yanzil, atau yang belum. Jadi ketika sudah terjadi, tetap doa itu kita sampaikan. Tetap doa itu kita ucapkan. Apakah itu sudah terjadi tapi tidak sesuai dengan apa yang kita minta? Kita minta kemenangan, ternyata kalah. Kan lagi keren. Tanggal 30 kemarin serentak pemilihan kades. Mungkin banyak yang berdoa itu, bahkan doanya itu diamalkan. Walillahil asmaul husna fad'ulah, biasanya ada malamnya. Dan bagi Allah adalah ada asmaul husna, ada nama-nama yang terbaik, maka mintalah dengan nama tersebut. Maka pada malam pemilihan diamalkanlah asma Allah, ya Razzaq, ya Fattah. Semoga saya menang. Pas besok kalah, maka kita harus memahami doa kita itu biar tidak dijabah atau belum dijabah Allah,
Jadi manfaat doa itu pasti terus akan ada terhadap sesuatu yang sudah terjadi, apalagi yang belum terjadi. Ini mungkin sisi-sisi doa yang perlu kita pahami. Insya Allah kita sudah berdoa terus, terutama pada waktu-waktu dan tempat yang diijabah. Tapi perlu kita pahami secara manusiawi, mungkin dalam hati kita, saya sudah setiap azan dan iqamat itu saya doa terus, itu tempat yang diijabah, waktu yang diijabah Allah, tapi rasanya belum diterima, belum dikabulkan. Mungkin dalam hati kita demikian, tapi kata Nabi itu ada manfaatnya, dan Allah yang Maha tahu apa manfaatnya tanpa kita sadari sebenarnya. Wa min malam yanzil, atau yang belum terjadi. Maka kata Nabi dalam sabda beliau, fa'alaikum ibadallah, maka atas kamu berdoalah kamu hamba Allah. Dan ini yang lebih penting lagi terkait dengan sisi-sisi doa yang harus kita pahami. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi disebutkan, la yaruddul qada'a illa du'a, tidak akan menolak ketentuan Allah. Jadi kalau sudah ketentuan Allah itu tidak ada yang bisa menolak. Kalau sudah Allah mengatakan A, maka itulah takdirnya. Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menolak. Tapi kata Nabi, illa doa, kecuali doa. Jadi doa itu bisa menolak takdir Allah. Artinya apa? Artinya ketika kita berdoa kepada Allah dengan satu permintaan yang ternyata permintaan itu sudah Allah tetapkan, dan ketetapan itu bertolak belakang dengan permintaan kita, maka Nabi mengatakan doa itu bisa merubah takdir Allah. Dalam kesempatan lain juga dikatakan bahwasanya Allah itu maha pemalu. Allah itu maha pemalu. Salah satu sifat Allah itu adalah maha pemalu, dan Allah sangat malu kepada hambanya ketika hamba itu berdoa, bermunajat kepada Allah. Setelah hamba itu berdoa, hamba itu pulang dengan tangan kosong. Allah itu sangat malu. Jadi dapat dipastikan makna di sini bahwasanya setiap kita berdoa itu pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah itu malu betul kalau ada hambanya berdoa pulang dengan tangan kosong. Artinya apa? Dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah. Jadi Allah itu malu betul. Maka dari itu ini yang mungkin perlu kita pahami, sehingga ketika kita berdoa, pasca kita berdoa, tidak ada sangka-sangka, tidak ada suudzon kepada Allah. Sebab apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti kata Allah kabulkan. Kalau sudah Allah mengatakan pasti, itu tidak ada yang bisa menghalangi. Allah sudah mentakdirkan, tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi ada satu hal yang bisa merubah, merevisi doa. Itulah salah satu hal yang perlu kita pahami tentang doa. Sehingga ketika kita berdoa, kata Imam Al-Ghazali, salah satu ciri doa yang diterima Allah itu adalah ketika dia berdoa, dia punya keyakinan penuh bahwa doanya diterima. Cuma yang jadi permasalahan, Allah itu maha tahu kapan waktunya diterima. Sebab kata Allah, kalau hari ini engkau berdoa, subuh ini engkau berdoa, langsung kukabulkan, kata Allah. Allah maha tahu.
engkau tidak akan mungkin sanggup, engkau tidak akan mungkin sabar untuk menerima apa yang engkau minta. Allah Maha Tahu. Jemaah sekalian rahimahullah, inilah mungkin salah satu sisi doa yang perlu kita pahami, kita ketahui, sehingga kualitas doa kita itu benar-benar sempurna. Jadi bukan sekadar meminta sebagai satu rutinitas, bukan sekadar meminta bahwa ini tempatnya dikabulkan Allah, tapi ada sisi lain secara kualitas perlu kita pahami. Dan yang terakhir adalah siapa saja sebenarnya doa yang direkomendasikan oleh Nabi pasti diterima. Sebab kalau kita meminta, resikonya kan, konsekuensinya kan ada dua, diterima atau ditolak. Itu konsekuensi orang yang meminta. Termasuk kita minta sama Allah, ada yang diberi, ada yang ditolak. Ditolak karena apa? Karena tidak mencukupi persyaratan-persyaratan. Rasulullah merekomendasikan bahwa yang pasti diterima pertama Rasul sendiri. Rasulullah mendoakan umatnya, insya Allah pasti diterima Allah. Tapi persoalannya sekarang Rasul kan sudah tidak ada lagi, berarti Rasul tidak bisa lagi mendoakan kita. Ketika orang tua mendoakan anaknya, dijamin akan dijabah doanya, terutama doa-doa kebaikan. Tapi persoalannya, bagi yang masih punya orang tua masih ada kesempatan. Tapi bagi kita yang tidak lagi punya orang tua, tidak lagi punya kesempatan memohon supaya orang tua kita mendoakan kita. Begitu juga anak kepada orang tua. Ini direkomendasikan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada satu lagi yang mungkin terlewatkan oleh kita, bahwasanya ada lagi satu yang direkomendasikan akan diterima oleh Allah, bahkan Allah sulit untuk menolaknya. Bukan sulit di sisi Allah, tidak ada alasan Allah untuk menolak. Siapa? Itulah malaikat. Jadi Rasulullah merekomendasikan apabila malaikat itu mendoakan, maka tidak ada alasan Allah untuk menolak doa malaikat. Siapa saja orang yang didoakan malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang di samping orang tua kita mendoakan kita, atau anak mendoakan kita, atau sesama kita saling mendoakan. Tapi ada satu hal, yaitu malaikat. Siapa saja yang didoakan oleh malaikat? Yang pertama, orang yang didoakan malaikat adalah orang yang ketika saat itu dia berada di dalam masjid, al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fil musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdits, taqul Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat selalu berdoa untuk orang yang berada di masjid atau musola, di mana dia tempat beribadah, terutama sholat, selama ia belum batal wudunya. Jadi selama dia berada di dalam masjid dalam belum batal wudunya, dan di dalam masjid itu dia beribadah, beramal, melaksanakan amal yang wajib ataupun sunnah, selama belum batal wudunya, maka terus menerus malaikat itu berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ampuni dosanya, rahmati dia ya Allah. Kalau malaikat yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan, tidak ada lagi yang bisa menolak. Allah malu kalau tidak menerima doa. Ini jaminan dari Rasul. Lantas siapa lagi yang akan didoakan malaikat? Orang yang didoakan malaikat adalah orang yang mendoakan orang lain.
tanpa diketahui oleh yang bersangkutan. Jadi kita berdoa untuk saudara kita, berdoa untuk orang tua kita, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk negara kita, berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita, tanpa diketahui oleh yang kita doakan. Idza da'a ar-rajulu li akhihi bi dhahril ghaibi qalatul malaikah amin wa laka bimithli. Jika seseorang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan dia, maka malaikat akan ikut menyampaikan doa tersebut seraya berdoa, walaka bimithli, semoga kamu seperti itu juga. Maka dari itu, ketika kita berdoa untuk orang lain, doakanlah yang terbaik, jangan yang terjelek. Sebab kalau doa kita kepada orang lain doa yang jelek, maka malaikat mengatakan walaka bimithli, semoga seperti itu juga sebagaimana yang didoakan. Maka yang terbaik adalah bagaimanapun perasaan kita kepada saudara kita, bagaimanapun kebencian kita misalnya kepada saudara kita, tetap doa yang keluar dari mulut kita adalah doa yang baik-baik. Karena doa yang baik itu malaikat langsung berkata walaka bimithli, semoga dia seperti itu juga. Asal jangan setelah kita berdoa kita sampaikan, tadi malam saya mendoakan kamu. Nah, itu lain lagi masalahnya. Yang jelas tidak akan diketahui. Dan yang terakhir adalah siapa yang didoakan malaikat? Orang yang didoakan malaikat setiap hari adalah orang yang setiap hari minimal dia punya niat untuk berinfak dan bersedekah. Jadi ketika dia bangun dari tidurnya, ketika dia bangun dari kematiannya, sebab ketika kita tidur malam itu hakikatnya kita dimatikan Allah. Makanya doa bangun tidur itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami lagi setelah sesaat kami dimatikan. Maka ketika kita bangun tidur, niat kita yang pertama adalah saya ingin berinfak, saya ingin bersedekah, saya ingin berwakaf. Persoalan bisa atau tidak, terlaksana atau tidak, itu urusan Allah. Idza hamma 'abdi bihasanatin, kata Nabi dalam sebuah hadis qudsi, falam ya'lamha kutibat lahu hasanatun kamilah. Ketika seseorang itu bercita-cita ingin berbuat kebajikan, falam ya'lamha, dia tidak bisa mengerjakan karena sesuatu hal, kutibat lahu hasanatun kamilah, maka baginya dicatat sebagai kebajikan yang kamilah, sempurna, walaupun dia tidak jadi bersedekah karena kebetulan kehabisan, tidak ada lagi yang disedekahkan, diinfakkan, maka Allah catat tetap sebagai orang yang berinfak. Inilah yang didoakan oleh malaikat. Apa doa malaikat? Masya Allah, ya Allah, yang satu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Kata malaikat, ya Allah, ya, berikanlah balasan yang lebih baik untuk orang yang berinfak di jalan-Mu. Sedangkan yang lainnya, yang ditahannya infaknya tidak jadi, yang dia berinfak, nanti aja dia berinfak. Itu malaikat juga berdoa. Apa ucapan malaikat? Ya Allah, berikanlah kehancuran dalam harta orang tersebut. Maka inilah orang-orang yang direkomendasikan oleh Nabi setiap saat didoakan oleh malaikat. Pertama, orang yang berada di dalam masjid dan tidak batal wudunya dalam rangka beribadah, bermunajat kepada Allah, orang yang selalu berniat bersedekah setiap hari, dan orang yang selalu mendoakan saudara-saudaranya, terutama doa-doa yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah, petunjuknya
dan rahmat kepada kita, sehingga kita senantiasa diberi kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu kita bertambah, dan yang lebih penting lagi amal ibadah kita senantiasa bertambah. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.